harus dengar cerita gitu ya. Berarti itu manusia nggak bisa dipercaya lagi. Dia mengintimidasi. Kenapa aku memohon terus? Jangan. Karena nanti tergiring opini ke produk yang udah aku benahi lagi. Capek-capek kita ngebenahi. Kita gimana caranya? Oke, yang salah kita perbaiki. Oke, yang ini. Jadi kok diintimidasi terus ini? Ada apa ini? Aku udah curiga. Ada apa? Kenapa? Gitu kan? Kamu ada juga produk kamu yang haki. Tapi ini katanya, mana ada yang haki lagi? Maksudnya nggak ada tuh haki lagi. Yang itu masalah 2 tahun lalu itu di reseller tuh kejadiannya, ya kan? Ya, udah aku jelasin juga pernah di salah satu podcast seorang dokter. Udah aku jelaskan. Itu kami itu sama Bepom itu kami mengakui semuanya stop dari 2 tahun yang lalu. Kita mengakui. Iya, bukan kita nggak mengakui ya. Itu ingat juga ya, kita di sini kami tidak bukan tidak mengakui. Ada, tapi 2 tahun yang lalu dan itu juga udah ditegur sama itu Bepom. tidak pernah kami jual di marketplace kami. Tidak pernah dijual di Tidak marketplace. pernah kami jual di marketplace Harus konsul dulu gitu harus kan. konsul dulu. Jadi kami kasih ke reseller dan reseller menjual di marketplace mereka. Tidak pernah kami menjual di marketplace kami. Jadi aku itu memang didesak untuk memposting yang ini. Tapi aku memohon dan ini kejadiannya 1 bulan yang lalu dia udah negor aku. Nah, ceritanya begitu, ya kan? Aku bilang jangan. Bukti, sabar. Di sini, platform ini kami buat jual. Terus dia ngomong gini di voice note. Dek, katanya, kakak harus naikkan ini, Dek. Nggak bisa. Kakak sudah di ini sama DPR. Nggak apa-apa, kita naikin aja dulu. Nanti kakak bentuk nasehat. Nanti setelah kakak nasehatin, kita buat konten. Loh, pertanyaannya apa nih sekarang? Tanya, kenapa dia obsesi untuk naikin ini dan baru dinaikkan kemarin? Ada apa? Coba tanya sendiri. Udah aku jelaskan, silakan kalian screenshot mau apa. Aku sekarang sudah di titik nggak perlu lagi pujian manusia sayang. Ya, kita butuh validasi aja sama Allah aja. Mau kalian itu, karena kebenaran akan terungkap di akhir. Tenang aja, ya, oke? Itu udah aku jelaskan. Jadi yang kalian beli ini sekarang, itu udah terupgrade formula. Bukan hanya untuk tune up, tapi untuk mencerahkan. Ya, itu udah cerita. Jadi Kasal nggak perlu lagi menceritakan di buat video. Bener. Cukup kalian screenshot aja, aku udah seneng, ya. Ya. Si sambal setan aneh ya, produknya habis di-review overclaim lagi ya, bukannya membenahi diri, bukannya perbaikin tuh produk, malah tantrum. Udah gitu ngajakin si mantan napi internasional itu dan adeknya si Lembogo buat ikut tantrum. Udah gitu sekarang alih-alih mau nyerang Doktif, habis itu ngajakin orang ya biar bisa diundang di podcast. Mau ngapain? Mau ngebongkar apa? Ini satu keluarga ya, dan para antek-anteknya pengennya tuh bener terus ya kan. Udah tahu salah pengennya bener terus di mata orang. Kagak ngacak, emang anjing. Nggak pernah kak tertarik sama produknya Stella Sauki, apalagi kalau skincare-nya itu. Masa harga misalnya harga 550 tiba-tiba jadi 100 kan nggak masuk akal. Dengan alasan banting harga lah, flash sale lah, apalah segala rupa. Kalau ingredients-nya bagus, nggak mungkin skincare-nya semurah itu toh, nggak mungkin. Betul juga itu Nabila Nikita Mirzani, kalau misalnya ingredients-nya bagus, nggak mungkin harganya murah. Lebih tidak masuk akal itu. Misalnya harganya 200 tiba-tiba banting jadi harga 45 lah, apa ini tidak masuk akal sekali. Makanya tidak pernah kak tertarik sama skincare-nya Stella Sauki ya. Tapi kalau soal packingannya tuh bagus Kia, memang packingannya, tapi tidak, jadi bukan di packingan mau kuliah. Kalau mau kak beli skincare, ingredients-nya dengan manfaatnya jadi mau kuliah. Jadi kalau mau ki beli skincare harus ki hati-hati, harus ki pintar-pintar, harus ki jadi orang yang SDM-nya tinggi. Bayangkan harga 500.000 tiba-tiba jadi 100, itu tidak masuk akal. Ini sebenarnya lagi pada kenapa dia orang-orang?
Sumpah ya, gue sebagai remahan rengginang alias netizen biasa, sebenarnya itu nggak mau ikut campur. Tapi karena hampir 10 kalian kayaknya lewat di FYP gue, dan otomatis gak keskip dong, otomatis gue tetap tonton tuh masalah. Jadi mohon maaf banget nih ya sebelumnya netizen. Ini menurut pandangan gue ya. Gue yang secara pribadi sebagai content creator dan juga affiliate skincare, minta tolong dong Doktif, kalau review skincare itu jangan terlalu over. Kasian tuh para pengusaha-pengusaha skincare yang sebenarnya itu sudah memenuhi standar aman, tapi gara-gara bahasa yang terlalu over itu kayaknya agak gimana gitu. Cuma gara-gara satu patah, dua patah kata yang tidak sesuai, itu jadinya merugikan banyak pihak. Jadi ini tuh ngefeknya tuh nggak cuma di satu pihak, dua pihak doang. Jadi kayak banyak pihak gitu loh, dari mulai pengusaha skincare, karyawannya, terus kita yang sebagai untuk menambah cuan melalui afiliasi, itu dampaknya ngefek banget woy. Afiliasi jadi sepi, pemasaran di online jadi sepi, ya kan? Apalagi bayangin keluarga kalian atau saudara kalian itu lagi kerja di skincare tersebut, mereka tidak tahu apa-apa, kemudian kena imbasnya gara-gara satu patah dua patah kata yang belum tentu benar isinya. Jadi buat netizen, please kalian buka mata. Gue tahu kalian itu lebih smart, mana yang benar, mana yang salah. Jadi gue minta buat kalian para netizen jangan ikut-ikutan deh ya. Sheila Saukia spill bukti chat dengan Doktif. Sheila Saukia merasa dijebak dan diperas. Makin pusing ya guys dengan huru-hara perskincarean ini gitu guys. Nah di sini giliran Sheila Saukia ini yang menyepil bukti-bukti chat dengan dokter detektif guys. Sheila Saukia ini tuh mengupload dan membongkar semua chat dengan dokter detektif gitu ya guys. Dan isinya ini tuh sangat mengejutkan dan sangat bikin geger gitu. Dimana di dalam isinya itu gitu ya guys, ternyata dokter detektif ini tuh sebelum menaikkan videonya yang kemarin, yang overclaim kemarin tuh ternyata sudah ngasih tahu nih ke Sheila Saukia kalau produknya ini tuh overclaim, dan itu kayaknya sudah lama gitu loh, pas Sheila Saukia itu masih berteman dengan Nikita Mirzani gitu guys. Dan isi chat tersebut itu ya guys, Sheila Saukia atau Kak Sheila ini tuh seperti kayak ditakut-takuti nih dengan Doktif gitu, karena sudah bawa-bawa nama DPR dan sudah bawa-bawa nama dari teman baik atau nggak tahu kenalan dari Presiden Prabowo gitu kan. Di dalam story-nya gitu ya guys, Sheila Saukia itu menjelaskan kalau dirinya ini tuh sangat shock sekali dan bertanya-tanya nih, kenapa Doktif ini tuh ngotot banget ingin menaikkan videonya gitu loh guys. Padahal kan sudah dijelaskan Sheila Saukia kalau itu tuh produk lama dan sudah ditarik semua gitu. Dan Sheila Saukia itu lagi bebenah gitu guys dengan udah mengupgrade isi dari produk skincare ini gitu, atau ingredients-nya tuh sudah di-upgrade gitu ya guys. Dan mengejutkannya lagi gitu ya guys, ternyata isi dari chat tersebut itu tuh kayak malah kong kali kong nih dokter detektif dengan Sheila Saukia gitu. Jadi tuh gini, di dalam chat tersebut kesimpulannya tuh seperti kayak dijelaskan di live-nya Sheila Saukia gitu guys. Dokter detektif kayak naikin videonya cuman satu ini gitu, katanya sih ada beberapa produk yang disembunyikan sama Doktif gitu yang dinaikin cuman satu. Terus nanti kalau videonya udah naik, Sheila Saukia disuruh cek lab sendiri dan membela diri gitu loh guys dengan hasil uji lab dari Sheila Saukia. Nah dari chat tersebut gitu ya guys, dokter detektif ini tuh kesannya malah aji mumpung nih dengan huru-hara perskincarean ini gitu loh. Malah seperti kayak terus-terusan mencari engagement agar tinggi ini engagementnya gitu guys. Nah dari sini mungkin Sheila Saukia ini tuh seperti tidak terima gitu ya guys. Sheila Saukia ini tuh seperti kayak dimanfaatin nih untuk menaikkan nama dokter detektif gitu. Aduh makin pusing ya guys gitu loh. Ini ada chat tersebar segitu banyaknya gitu, dan emang sih guys kalau dari chatnya gitu ya seperti kayak sudah lama gitu. Soalnya tuh Sheila Saukia itu masih kayak berteman dengan Nikita Mirzani. Soalnya dalam chat tersebut tuh Sheila Saukia sempat ngadu tuh ke Nikita Mirzani, terus Nikita Mirzani ngamuk kan ke Doktif gitu. Berarti ini kan sudah 1 bulan yang lalu kan. Dan nggak tahu ya, aku nggak tahu pasti produk yang terbaru ini tuh sudah berapa lama nih launchingnya gitu guys. Kalau setahu aku sih baru aja kemarin gitu loh, pas live pertama gitu. Nah kalau menurut kalian yang bener yang mana nih guys? Sumpah sih pusing banget ya.